Jadi di minggu lalu saya telah berjanji bahwa saya akan menjelaskan perbedaan hutang baik dan hutang yang jahat. Nah, di sini teman-teman, pada kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sih bedanya hutang yang baik dan hutang yang jahat. Nah, selamat datang di channel Rahasia Keuangan, di mana kita akan mengupas tuntas segala rahasia tentang keuangan yang kamu butuhkan. Jadi teman-teman, kita sebenarnya harus mengerti bahwa hutang itu juga tidak selamanya adalah sesuatu hutang yang bisa merugikan kita. Dalam arti hutang juga bisa memberikan dampak yang positif, impact yang positif bagi kehidupan kita, teman-teman. Contohnya, nah beberapa contoh dalam dampak positif karena kita berhutang, yaitu adalah ketika kita bisa berhutang dengan cara yang baik, dengan cara yang positif untuk sesuatu yang positif. Misalkan yang pertama, kita berhutang untuk membeli rumah. Ini adalah salah satu contoh hutang yang positif, teman-teman. Hutang yang baik seperti itu. Karena kenapa? Dengan kita membeli rumah, seperti misalkan kita menggunakan KPR ya teman-teman ya, itu adalah hutang yang baik karena kedepannya teman-teman, harga rumah ini pun semakin lama semakin naik seperti itu. Bahkan rumah itu semakin hari semakin terbatas. Penduduk di Indonesia, penduduk di dunia ini bahkan itu semakin banyak, tetapi rumah, suatu tempat itu tidak akan pernah bertambah, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi itu rumah bisa memberikan dampak yang positif karena di masa yang akan mendatang pun ketika kita menjual rumah itu bahkan bisa menutup segala hutang, bahkan bisa memberikan keuntungan teman-teman dari hutang kita. Misalkan kita jual rumah ini pun di masa yang datang hutang kita bisa tertutupi lunas, bahkan bisa memberikan sisa untuk kita, seperti itu teman-teman. Lalu yang contohnya selanjutnya yaitu adalah berhutang untuk berinvestasi. Itu adalah contoh hutang yang baik, tetapi kita harus mengerti, kita harus mempelajari juga tentang investasi tersebut, apakah memberikan keuntungan yang bisa menutupi dari hutang kita, bisa menutupi dari cicilan kita, misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Atau untuk hutang untuk berbisnis, seperti itu, berbuka usaha. Nah, kita harus benar-benar mengerti, memahami tentang usaha itu teman-teman ya, sehingga melalui usaha itu bisa memberikan hasil yang bahkan bisa menutup dari hutang itu. Pada akhirnya kita sudah tidak memiliki hutang, tetapi pun kita masih bisa memiliki usaha yang tetap berjalan. Itu adalah hutang yang baik. Karena ketika kita tidak punya usaha, tidak punya uang, tetapi kita ingin membuka usaha, itu pasti akan lebih cepat, pasti akan lebih cepat berkembang ketika kita memiliki modal yang lebih dengan cara salah satunya berhutang. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai kita asal-asalan dalam melaksanakan bisnis tersebut yang kita buka melalui hutang, seperti itu ya, melalui cara berhutang. Lalu teman-teman, untuk hutang yang baik, bahkan dalam hal pendidikan teman-teman, kita berhutang untuk menerima pendidikan, untuk berpendidikan itu juga sesuatu yang baik. Misalkan kita ingin sekolah, ingin kuliah S1, S2, S3 melalui hutang, itu tidak masalah teman-teman. Karena apa? Itu adalah perkembangan diri kita. Jadi melalui pendidikan itu kita bisa semakin berkembang dan bahkan bisa memberikan nilai yang lebih baik daripada hutang itu sendiri teman-teman. Bahkan nanti ke depan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kita bisa memiliki status yang layak, bahkan bisa melunasi segala hutang dan memberikan kita masa depan yang lebih baik. Itu adalah beberapa contoh hutang yang baik teman-teman. Tetapi untuk contoh-contoh hutang yang kurang baik atau hutang yang jahat, itu teman-teman pasti sudah bisa berpikir, bisa membayangkan bahwa suatu hutang yang jahat itu teman-teman adalah hutang yang bersifat konsumtif teman-teman, hutang yang bersifat tidak menghasilkan, atau hutang yang hanya kita inginkan sesuatu untuk kebutuhan yang tidak perlu, seperti itu. Misalkan untuk membeli mobil, hutang untuk membeli mobil pribadi, seperti itu, tanpa adanya tujuan tertentu. Misalkan aku hutang beli mobil untuk kerja, untuk jualan, untuk usaha, untuk jadi ojol. Itu adalah
masuk yang baik, masuk dalam hutang untuk berbisnis, berusaha dan berinvestasi tadi ya teman-teman. Tetapi kalau ketika kita berhutang hanya untuk sesuatu yang kita inginkan saja tanpa ada purpose yang tertentu yang lebih jelas untuk mendapatkan keuntungan, maka itu bisa disebut hutang yang jahat teman-teman. Misalkan hanya untuk gengsi membeli mobil yang bahkan harganya mahal, bahkan bisa menghabiskan setengah dari gaji kita setiap bulan hanya untuk mobil atau bahkan lebih seperti itu. Jadi itu adalah hal yang konsumtif dan tidak memberikan efek yang positif bagi kehidupan kita. Hutang untuk membeli pakaian, untuk membeli barang-barang yang tidak berguna teman-teman, yang tidak memberikan nilai investasi atau nilai usaha yang baik teman-teman, itu akan menjadi suatu yang konsumtif dan membuat kita itu terkepikiran untuk membayar tanpa adanya hasil lain teman-teman. Jadi hanya menggunakan gaji pokok kita membeli suatu barang dan kita membayarnya melalui gaji pokok itu, tetapi tidak ada perkembangan di dalam keuangan kita melalui hutang itu ya teman-teman. Jadi itu adalah contoh hutang yang negatif ya teman-teman. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, tetapi kita perlu ketahui bahwa hutang jahat adalah suatu hutang yang bersifat konsumtif teman-teman, tidak memberikan dampak positif bagi kita ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman kalau perlu informasi-informasi seperti ini, silahkan langsung saja di subscribe dan juga di share ke teman-temannya. Kita berbagi informasi kepada teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar semakin hari semakin baik dalam mengelola keuangan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah channel Rahasia Keuangan. Bye.